Dodi, kok kamu ngomong sendiri? Iya, hari ini Dodi lagi apes. Apes, pas. Apes kenapa? Tadi Dodi naik sepeda lewat kampung. Lalu aku lihat ada anak kecil lari-lari. Terus dia jatuh sendiri. Terus kamu nabrak dia? Ya enggak lah. Malah Dodi turun dari sepeda nolongin anak itu. Anak itu nangis. Tahu-tahu datang orang kampung. Orang-orang malah nyalain Dodi. Dikira Dodi yang nabrak dia. Waduh. Terus kamu nggak diapa-apain kan? Kamu jelasin kan ke mereka? Dodi sudah jelasin. Tapi mereka tetap aja marah-marah. Makanya Dodi udah kapok. Nggak bakalan Dodi mau nolongin orang lagi. Mending aku cuekin aja dia tadi. Gini deh Dodi. Dodi dengar penjelasan firman Tuhan ya. Tentang pengalaman Paulus. Hah? Menarik deh. Dengar yuk. Iya, Ci. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, mengikut Yesus setiap hari. Mengikut Yesus setiap hari, aman sentosa ku di dekatnya, suka dan duka silih berganti, hatiku puas dengan kasih-Nya. Mengikut Yesus setiap hari, aman sentosa ku di dekatnya, suka dan duka silih berganti, hatiku puas dengan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Pagi ini kami mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. 1. Disebut angin badai apakah yang menyerang kapal yang ditumpangi Paulus? 2. Karena diombang-ambingkan badai, apa yang mereka lakukan? 3. Di tengah ketakutan dan kelaparan, Paulus menguatkan mereka dengan kesaksian ... Diisi anak-anak setelah mendengarkan cerita ini. Dan ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi anak-anak, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya anak-anak, apapun yang kita perbuat, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jika untuk Tuhan, pasti kita perbuat yang terbaik apapun keadaannya. Baik sulit, baik senang, baik susah, kita lakukan dengan senang hati untuk Tuhan. Nah anak-anak, cerita minggu lalu, nakoda kapal mengatakan, wah, gak baiklah tinggal di pelabuhan ini selama musim dingin. Kita tetap lanjut perjalanan aja.
Padahal Paulus sudah katakan, jangan lanjutkan. Kita jangan lewat di daerah Pulau Kreta. Pulau Kreta itu akan menyulitkan. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Nah anak-anak, inilah perjalanan mereka. Dan mereka sampai di Lasea. Nah di Lasea ini ada tempat namanya Pelabuhan Indah. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai ke daerah Phoenix. Nah memang betul suasana lautnya begitu tenang dan airnya juga tidak berombak. Tetapi tidak lama kemudian terjadilah badai. Badai yang disebut angin timur laut. Wow, badainya luar biasa anak-anak. Besar sekali. Dan sehingga mereka dari Phoenix sampai ke Kauda itu susah untuk majunya. Padahal hanya beberapa jarak saja dekatnya. Dan mereka terombang-ambing. Gak bisa maju-maju kapalnya. Dan akhirnya mereka mulai panik anak-anak. Mereka mulai mengikat kapal itu supaya kapal itu tidak pecah di tengah badai seperti itu. Dan mereka juga mulai membuka layar kapal supaya kapal mendapatkan keseimbangan. Supaya apa? Supaya kapal tidak terbalik anak-anak. Karena anginnya begitu kencang. Kapal masih terombang-ambing. Dan terus begitu anak-anak. Akhirnya mereka berpikir, wah barang-barang yang gak penting ini harus dibuang-buangin ke laut. Sehingga muatan mereka seperti gandum-gandum dan lain-lain dibuangin semua. Supaya kapal gak berat dan tidak terbalik. Dan apa anak-anak? Masih saja terombang-ambing juga. Padahal barang-barang mereka sebagian sudah dibuang. Dan mereka katakan, ayo kita buang lagi dah peralatan-peralatan kapal yang berat ini. Ayo kita lempar semuanya supaya kapal tidak terbalik. Wah begitulah keadaan di kapal anak-anak. Mereka panik, mereka membuang barang-barang yang ada di kapal. Supaya kapal itu tidak terbalik. Dan baru Paulus katakan, coba aja kemarin kalian dengarkan saya agar jangan berlayar melewati Kreta. Pelan-pelan saja, tunggu dulu. Pasti kita semua akan terpelihara dari kesulitan ini, dari kerugian seperti ini. Tapi sekarang mau gimana lagi? Sudah. Jangan dipikirkan. Sekarang kalian jangan takut. Karena semalam Allah yang aku sembah itu mengutus malaikatnya untuk datang ke sisiku. Dan malaikat itu katakan, jangan takut Paulus, kamu tetap akan sampai ke Roma menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka orang-orang yang bersama-sama dengan kamu akan selamat. Nah, jadi walaupun Paulus yang sedang menghadapi kesulitan, tetapi dia masih bisa menghibur orang-orang di sana. Dia masih bisa menguatkan orang-orang di sekitarnya yang belum percaya. Dot, Ya, Paulus hebat kan? Dia tetap menjadi berkat walaupun sedang mengalami kesulitan. iya. Paulus hebat ya. Bisa begitu ya. Iya dong, karena bagi Paulus apapun yang dia buat, dia lakukan buat Tuhan. Jadi biarpun sulit tetap menjadi berkat. Kamu sebenarnya sudah menjadi berkat, Dot. Nolongin anak itu kan, walaupun harus menghadapi orang-orang yang salah mengerti. Maka jangan kapok ya, Dot. Iya. Dodi
mau seperti Paulus. Sip. Teman-teman juga ya. Bagus, Dot, bagus. Nah, mari anak-anak, kita mau seperti Paulus yang menjadi berkat walaupun keadaan sulit. Karena semua yang Paulus lakukan adalah untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang indah ini yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh belajar untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh belajar walaupun dalam keadaan sesulit apapun, sesusah apapun, kami tetap bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan waktu kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak jangan lupa diisi evaluasinya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.